Hai hona, yang kaim jauh masjid itu lebih baik hati. Yang kaim ke masjid itu lebih baik hati ketimbang orang yang jarang ke masjid. Fakta ilmiah mengatakan demikian. Maka dro-dro ni hana jarang ke masjid, hana tahajud tak percaya, betul secara ilmiah. Anda-anda yang jarang ke masjid, jarang peduli masalah agama, tidak begitu bisa dipercaya, betul. Apalagi jadi pemimpin. Fakta ilmiah. Saya kumpulkan beberapa fakta secara ilmiah juga, secara ilmu pengetahuan sosial tapi ini. Karena mereka banyak bicara tentang sosial juga. Kita lihat, yang pertama adalah ilmu sosial membuktikan bahwa praktik-praktik ritual keagamaan merupakan solusi bagi masalah terbesar yang dihadapi oleh manusia, yaitu kerjasama tanpa hubungan darah. Ada beberapa buku sosial yang kami jadikan sebagai rujukan. Di antaranya ini adalah buku yang kami baca, mungkin kawan-kawan juga pernah melihat, The Writer's Mind. Ini adalah karangan daripada Jonathan Haidt, salah seorang daripada pakar psikologi sosial. Dia menyatakan bahwa sesungguhnya praktik ritual agama, praktik ibadah yang ada dalam agama apa saja menurut dia, itu terbukti secara saintifik dan penelitian dan juga dalam sejarah bahwa itu mampu membuat sebuah solusi bagi masalah manusia paling besar. Apa itu masalah manusia paling besar? Adalah bagaimana orang mampu kerjasama tanpa hubungan darah. Kalau saya punya hubungan darah dengan seseorang, kami bekerja sama karena satu nasab, itu biasa. Tapi bagaimana mengumpulkan banyak orang untuk kerjasama untuk satu tujuan, tapi nggak punya hubungan darah, bahkan nggak punya hubungan suku bahkan, tapi bisa ngumpul untuk kerjasama. Gimana caranya itu? Agama mampu membuat seperti itu. Sejarah telah membuktikan ada dua bangunan yang sangat raksasa ditemukan dalam sejarah, itu dibuat adalah untuk agama, kuil. Yang pertama adalah Stonehenge di Inggris, batu yang nampak itu tergantung itu, kuil dulu ditemukan. Itu untuk buat kuil raksasa seperti itu, siapa yang bisa? Jutaan orang harus kerja pada zaman itu, tapi mereka mampu dengan apa? Atas nama agama. Terserah agamanya benar atau tidak ya, tapi agama dulu menurut ilmu sosial ini. Kemudian juga ada lagi ditemukan di Turki, Göbekli Tepe, namanya kuil Göbekli Tepe. Itu adalah kuil sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi dibuat, termasuk kuil yang paling tua ditemukan. Itu tiangnya ada 200 tiang, setiap satu tiang itu ukurannya 20 ton ya. Besarnya bukan main. Itu kuil, tempat peribadatan. Gimana cara buatnya itu? Gimana cara buatnya? Jutaan orang juga harus bekerja untuk itu. Bayangkan kalau kita ngumpulin orang untuk satu tujuan, gimana caranya? Agama mampu pada zaman di mana hubungan sesama manusia itu sulit, tapi agama pada saat itu sudah mampu. Jadi secara fakta sejarah dan juga secara sosial, agama mampu menjadikan jutaan manusia menyatu atas nama agama, bukan atas nama nasab, bukan atas nama negara. Bahkan satu negara kita satukan orang belum tentu bisa nyatu untuk satu tujuan, tapi agama mampu atas nama agama. Nah, ini secara fakta ilmu sosialnya ya. Kemudian nomor 2, kepercayaan yang dianggap tidak rasional dapat membantu kelompok berfungsi secara lebih rasional, terutama pada saat kepercayaan bersandar pada kesakralan. Dan kesakralan menjadikan orang tidak bertindak suka-suka hati. Mananya apa? Fakta nomor 2 secara ilmu sosial juga disebutkan bahwa kepercayaan, kan ada sering disebutkan bahwa agama itu enggak rasional. Percaya atau beribadah, solat itu kenapa harus 5 kali? Kenapa solat itu 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat? Kenapa solat itu bentuknya rukuk dan sujud? Kita nggak bisa mengatakan kenapanya, memang sudah begitu. Menurut sebahagian orang ini nggak rasional.
menurut mereka. Ritual-ritual keagamaan mungkin menurut dia tidak rasional, tetapi ternyata dalam fakta ilmiah sejarah secara sosial terbukti bahwa ritual-ritual yang dianggap ya tidak rasional itu justru itu berfungsi lebih rasional, ya, menjadikan masyarakat dan hidup manusia lebih rasional, lebih efisien, ya. Apalagi kalau dia bergantung kepada kesakralan, dianggap sesuatu yang sakral. Sakral kenapa? Artinya apa? Begini, kalau misalkan ya solat itu kenapa 5 waktu, solat itu kenapa 4 rakaat, ya itu memang sudah Allah perintahkan demikian. Jangan ditanyakan. Sakral itu artinya, itu sakral artinya. Itu jangan boleh dipertanyakan. Memang sudah begitu Allah kehendaki dari kita. Jangan diakal-akali kenapa? Udah begitu, percaya saja. Yang seperti ini menjadikan manusia lebih rasional dalam bertindak daripada dia hanya mencari segala pembuktian logika terus-menerus. Ternyata itu membuktikan lebih rasional. Dan juga adanya kita percaya sesuatu yang sakral dalam hidup menjadikan orang tidak bertindak sesuka hati. Nah, ini dia. Ada dalam agama itu yang sifatnya adalah kita wajib percaya seperti itu. Jangan dipertanyakan lagi, percaya saja, imani saja. Ya, bahwa malaikat itu ada dan malaikat itu mencatat terhadap amalan-amalan kita. Mana buktinya? Ayat Al-Quran. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa saja yang dia ucapkan daripada perkataan, maka ada raqib dan atid yang akan mencatat. Mana buktinya? Percaya saja, itu firman Allah. Itu namanya sakral. Nah, kepercayaan dalam agama yang sakral seperti itu menjadikan orang tidak mudah bertindak sesuka hati. Itu penting. Kepercayaan sakral dalam agama, ya, sakral itu yang seperti itu, ya, terbukti benar secara hukum agama, gak bisa kita buktikan secara fakta ilmiahnya. Percaya saja. Nah, adanya kepercayaan yang sakral itu menjadikan orang lebih teratur dan tidak bertindak sesuka hati. Jadi kalau demikian, orang beragama hidup lebih rapi, lebih teratur, lebih bisa diatur ketimbang orang yang gak percaya pada agama. Begitu. Ini fakta ilmu sosial mengatakan demikian. Kemudian kepercayaan agama menjadikan orang siap berkorban terhadap aturan-aturan hidup yang baik dan menguntungkan. Nah, jadi orang yang punya agama, meyakini akan agama, itu menjadikan orang itu siap berkorban, ya, siap berkorban dan siap untuk mematuhi aturan. Jadi semakin kuat besar pengorbanan, semakin bertahan komunitas tertentu. Nah, ini dia, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ada pembuktian yang dibuat oleh ilmuwan sosial dalam penelitian bahwa orang-orang yang beragama itu mereka lebih mampu untuk berkorban. Berkorban demi orang lain atau demi dirinya sendiri. Adanya misalkan berderma, bersedekah, wakaf. Itu kan mau mengorbankan harta itu. Demi siapa? Demi orang lain. Kemudian juga dia siap untuk berkorban bagi dirinya sendiri. Puasa misalkan, nggak makan, nggak minum, nahan diri, itu demi untuk dirinya. Dia siap. Orang beragama itu siap. Kenapa? Dianggap itu perintah Tuhan. Ya sudah, perintah Allah, ya sudah. Kalau begitu saya akan melakukannya. Tapi orang sekuler, orang ateis yang nggak percaya pada Tuhan, Ngapain seperti itu? Tutup rambut lagi, kemudian panas. Negara kita negara panas, untuk apa itu? Harus tutup tubuh kita dari ujung kaki, ujung rambut ke ujung kaki. Kemudian juga harus puasa. Kalau puasa musim dingin, oke lah. Ini musim panas puasanya. Gimana itu? Bunuh diri. Orang beragama siap ya untuk berkorban gimana pun. Dari situ didapatkan mereka itu lebih patuh pada aturan. Kalau ada aturan seperti ini, mereka akan siap patuh. Kenapa? Hidupnya sudah biasa teratur. Ada yang mengatur hidupnya enggak sesuka hati. Maka kita menyatakan bahwa inilah pentingnya agama dalam sebuah negara, menjadikan dia warga negara yang baik. Maka sebuah negara yang ingin menjadikan negaranya teratur dan baik,
maka pastikan orang beragama itu betul-betul taat pada agamanya. Maka negara akan baik. Negara akan baik, ya. Begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Mereka lebih siap untuk pengorbanan, dan ini tidak berlaku pada komun-komun sekuler. Nah, jadi ada komun-komun, artinya komunitas sekuler yang nggak percaya pada agama, itu didapatkan mereka nggak siap untuk berkorban. Setiap ada sesuatu yang sulit saja mereka udah nggak mau. Tapi komunitas yang beragama mereka siap untuk berkorban. Itu disebutkan dalam fakta ilmu sosial. Ini salah satu penelitian daripada Sosis dan Bresler, ya. Kemudian fakta lain, di Amerika sendiri dibuat, ini kita jawab dengan ilmiah juga terhadap orang-orang sekuler, orang ateis. Di Amerika, orang yang paling banyak berderma itu adalah, atau berinfak dan bersedekah, kalau bahasa kita itu rata-rata adalah orang yang beragama. Dibandingkan dengan orang sekuler dan ateis, yang paling banyak berinfak, bahasa kita berderma, itu orang-orang beragama, terserah agamanya apa. Itu fakta ilmiah membuktikan demikian. Tahun 2021 kemarin, agama mana yang paling banyak bersedekah? Agama Islam, terbukti. Jadi dari semua yang paling banyak berderma itu orang beragama dibandingkan dengan orang sekuler atau orang non agama. Di antara orang yang beragama itu, mana yang paling banyak bersedekah, berinfak? Itu didapatkan adalah orang-orang Muslim di Amerika, yang jumlah mereka adalah 1, sekian persen. Dan mereka berinfak untuk masjid bukan, tetapi untuk non-religious causes, untuk masalah-masalah yang gak ada hubungan dengan agama. Mereka paling banyak berinfak. Ini secara ilmiah membuktikan bahwa orang-orang yang memiliki keyakinan benar terhadap Tuhannya, mereka siap untuk membantu negaranya, siap membantu orang lain dalam kondisi yang sulit walaupun gak berhubungan dengan agamanya. Kalau dibilang, ya mereka banyak berinfak untuk masjid, iyalah kita bilang. Tapi ini enggak, kasusnya adalah non-religious causes, yaitu masalah-masalah yang enggak ada hubungan dengan agama. Justru orang Muslim banyak berinfak. Tentang masalah orang-orang yang gelandangan, enggak ada makan, itu orang Muslim paling banyak berinfak di situ. Itu di Amerika tahun kemarin terbukti. Filantropi internasional membuktikan itu. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Begitu juga dalam studi didapatkan bahwa non-religius hanya memberikan 1,5% uang mereka, sedang yang agamis sanggup memberikan 7% uang mereka. Nah, dibuktikan itu secara dalam pembuktian. Yang enggak punya agama, enggak percaya pada agama, itu hanya 1,5% mereka sanggup mengeluarkan uang mereka. Tapi kalau orang yang punya agama, terserah agamanya apa, itu sampai 7% mereka sanggup. Minimal itu 7% mereka sanggup menginfakkan. Lebih banyak berkorban demi sesama. Sekarang kita tanya, kira-kira secara manusiawinya mana lebih humanis? Yang ateis dengan non ateis? Yang ateis dengan yang beragama, mana lebih humanis? Mana lebih manusiawi? Yang beragama. Jadi jangan termakan, kita ini jangan termakan hanya dengan dakwah-dakwah orang ateis bahwa ini lebih logis orang ateis, lebih fakta ilmiah. Kita buktikan, ilmiah membuktikan sebaliknya. Fakta sosial. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Kemudian fakta nomor 5 lagi unik, banyak faktanya ternyata, ya. Orang-orang yang beragama itu mereka didapatkan lebih dipercaya daripada orang-orang yang tidak beragama. Ini juga fakta ini akan kita jabar sedikit dalam kehidupan kita ini. Penelitian tim ahli dari Jerman bidang perilaku ekonomi, ya, tim ahli dari Jerman bidang perilaku ekonomi. Jadi dalam ilmu ekonomi ada bidang namanya perilaku ekonomi. Jadi tim ini meneliti di bidang ini. Mereka mendapatkan bahwa orang yang memberikan amanah, ya, apabila didapatkan orang yang diberikan amanah itu beragama, mereka akan lebih banyak memberikan amanahnya.
Kalau dianggap ini orangnya beragama, mereka akan lebih banyak siap untuk memberikan amanah mereka, ya. Walaupun kalau ditanya apakah yang menerima amanah itu kenal sama orang yang memberi itu, enggak kenal. Walau tidak kenal orang yang diberi itu, tidak kenal dengan yang memberi, tapi si yang memberikan amanah ini kalau tahu itu orang beragama, mereka lebih banyak memberikan amanahnya dibandingkan dengan orang tidak beragama. Ini penelitian di Jerman, ya, bukan di negeri kita, bukan di Jerman. Kalau ketahuan ini orangnya, entah dia orang Islam, orang Yahudi dan yang lain, tahu ini orang beragama, mereka lebih banyak memberikan amanah walau tidak saling kenal. Ya, itu fakta ilmiahnya. Kemudian didapatkan juga bahwa kekayaan tertinggi akan tercipta ketika orang religius memainkan kepercayaan dengan religius yang lain. Apa artinya? Orang-orang yang sama-sama memiliki keyakinan terhadap agama, kalau mereka dalam ekonomi saling bertransaksi, akan cepat tercipta kekayaan baru. Artinya apa? Orang yang saling beragama ini, mereka lebih mudah dalam membuat transaksi ekonomi sehingga melahirkan banyak kekayaan. Di sini didapatkan kepercayaan dalam ilmu ekonomi saja untuk orang-orang yang beragama lebih. Karena secara ilmu ekonomi, kepercayaan tinggi, kos berkurang. Kepercayaan kurang, kos nambah. Semua begitu, kawan-kawan yang pelajari ilmu ekonomi. Kalau seandainya kurang percaya, maka pengeluaran akan banyak. Perlu CCTV, perlu ini, pengawas, perlu ini, gaji itu untuk apa? Karena nggak dipercaya yang main ini. Tapi kalau dipercayai, CCTV nggak perlu, kemudian pengawas tidak perlu, kemudian kos semakin berkurang. Maka kalau didapatkan secara fakta ilmiah, kalau orang-orang yang saling yakin terhadap agama, mereka saling percaya, kekayaan akan mudah untuk mereka dapatkan. Ini kesempatan kita orang muslim untuk membuktikan bahwa sesungguhnya orang muslim itu dalam bidang ekonomi mesti dia akan berhasil. You bisa trust terhadap orang muslim. Kamu bisa trust pada orang muslim. Kenapa? Dia muslim. Makanya didapatkan oleh tim ini bahwa perdagangan-perdagangan yang perlu kepada kepercayaan tinggi itu dikuasai oleh orang-orang yang beragama. Seperti didapatkan adalah orang-orang Yahudi yang menguasai pasar berlian. Kenapa orang Yahudi menguasai pasar berlian? Dan Yahudinya itu Yahudi ortodok lagi, Yahudi yang model U'munan. Itu mereka menguasai pasar berlian. Kenapa? Hai Yahudi si Hawaii Peng, kan masalahnya. Tapi masalahnya adalah pasar berlian itu adalah perlu kepada kepercayaan paling tinggi, dan yang mampu melakukan itu adalah orang Yahudi. Kosnya rendah, dan pasar itu kalau sekali rugi luar biasa ruginya, tapi manusianya bisa dipercaya, dia beragama. Terbukti secara ilmiah, terserah dia agamanya apa dulu, yang secara penelitian bahwa ternyata adalah orang beragama itu adalah orang yang paling di depan. Maka ingatlah saudaraku akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, kata Nabi. Orang muslim itu adalah orang yang dia memelihara muslim yang lain daripada lisannya dan daripada tangannya. Itu muslim, kata Nabi, yang dia mampu untuk menjaga saudaranya dari gangguan lisannya dan juga tangannya. Kemudian Nabi bilang lagi apa? Wal mu'minu man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim. Dan orang mukmin itu adalah orang yang bisa dipercayai oleh orang lain dalam harta dan dalam jiwa mereka. Dalam masalah harta dan masalah jiwa mereka. Hadis riwayat Imam Turmuzi, hadis sahih. Kata Nabi, mukmin itu adalah orang yang bisa dipercaya dalam bidang harta dan juga dalam masalah jiwa.
Jiwa maksudnya apa? Ya, kalau dia berdua, kalau tahu muslim pasti nggak akan diganggu itu, baik secara harta ataupun secara jiwa. Nitip anak sebentar ya, nggak akan apa-apa anak kita. Kenapa? Dia muslim. Nitip uang sebentar ya, nitip emas sebentar ya, nitip berlian sebentar ya, nitip mobil sebentar ya, nggak masalah. Nitip aja semua. Kenapa? Dia muslim. Kata Nabi, al-mu'minu, orang mukmin itu adalah yang bisa dipercayai dalam harta dan juga dalam masalah jiwa. Jelas? Gimana itu orang mukmin? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah perlu kita buktikan, saudaraku yang dimuliakan Allah. Siapa yang hari ini punya bisnis besar, masalah mereka adalah apa? Susahnya mendapatkan partner yang betul-betul bisa dipercayai, amanah. Kemudian mereka yang punya bisnis besar hari ini adalah susahnya untuk mendapatkan kawan-kawan yang bisa membantu dan dia itu amanah. Padahal amanah orang muslim itu, orang mukmin itu, dengan amanah kita mudah mengumpulkan kekayaan padahal. Tapi bahkan justru untuk mendapatkan kekayaan kita siap berkhianat. Kan aneh. Fakta ilmiah mengatakan bahwa dengan amanah kekayaan bisa dikumpulkan. Tapi justru hari ini orang ingin dapat cepat kaya, berkhianat. Disuruh, misalkan dipercaya nih di bengkel, sama-sama buat di bengkel, buka bengkel untuk reparasi mobil apa gitu. Dipercaya setahun, 2 tahun, 3 tahun, semua alat-alat punya bengkel itu dijual sama dia. Lari entah kemana orangnya. Itu kawan-kawan banyak dapatkan seperti itu. Udah dipercaya 3 tahun, kemudian semua isi bengkel dijual, dibawa lari semuanya. Ada kawan-kawan saya, ada saya dengar langsung kawan seperti itu. Allahu Akbar. Jadi bangkrut jadinya. Kawan itu kenapa? Ada pengkhianat. Yang khianat itu siapa? Yang dipercayai. Janganlah jadi orang muslim yang berkhianat. Orang muslim enggak berkhianat. Makanya kata Nabi, mukmin itu yang dipercayai orang dalam harta dan jiwa. Engkau adalah mukmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini fakta secara ilmiah kami sampaikan. Kemudian fakta nomor 6 adalah makin beragama orang semakin baik didapatkan. Ini sebenarnya hal biasa, tapi ini fakta ilmiah. Ini penelitian oleh Putnam dan Campbell. Dia bilang bahwa dia mendapatkan orang-orang Amerika itu ya, bahwa semakin sering dia hadir dalam acara keagamaan, semakin murah hati dan gemar beramal secara umum. Didapatkan, ini kan setelah penelitian banyak orang, kasusnya banyak, didapatkan bahwa Putnam dan Campbell mengatakan, didapatkan dalam studi mereka dalam ilmu sosial, semakin banyak orang hadir dalam acara keagamaan, itu orangnya semakin baik hati dan semakin banyak gemar beramal. Hai hona, yang kaim jauh masjid itu lebih baik hati. Yang kaim ke masjid itu lebih baik hati ketimbang orang yang jarang ke masjid. Fakta ilmiah mengatakan demikian. Maka dro-dro ni hana jarang ke masjid, hana takjid tak percaya, betul secara ilmiah. Anda-anda yang jarang ke masjid, jarang peduli masalah agama, tidak begitu bisa dipercaya, betul. Apalagi jadi pemimpin. Fakta ilmiah. Orang-orang yang banyak hadir dalam acara keagamaan, ini terserah agamanya apa, apalagi agama Islam. Kita katakan demikian, apalagi agama Islam. Orang yang banyak hadir dalam acara keagamaan, mereka semakin baik hati dan semakin mudah beramal. Makanya kenapa kita ajak untuk mari beragama, mari untuk ikut dalam acara-acara keagamaan. Enggak ada acara keagamaan setiap hari, ada acara keagamaan di tempat kita. Apa itu? Salat berjamaah. Kalau maulid dikatakan acara keagamaan, ya zaitun 3. Tapi ini dalam Islam ada acara keagamaan yang setiap hari. Apa itu? Salat berjamaah. Salat berjamaah. Jadi bukanlah maksudnya ustaz tengkunya letak pakat tanya masjid.
Ini demi kita juga, demi kita ini saudaraku yang dimuliakan, kawan-kawanku yang dimuliakan Allah. Kenapa? Fakta ilmiah terbukti, bukan cuma di kalangan umat Islam, di kalangan luar sana juga, bahwa orang yang dekat dengan agama, dia lebih murah hati orangnya. Dan didapatkan juga bahwa tetangga-tetangga beragama itu lebih baik daripada tetangga yang sekuler. Banyak kasus di Amerika, tetangga-tetangga yang sekuler jadi masalah dibandingkan dengan tetangga yang punya agama. Tetangga yang punya agama mereka lebih apa? Mereka akan lebih baik menjadi tetangga dibandingkan orang yang tidak punya agama. Itu fakta ilmiah. Kalau ini kita katakan Rasulullah mengatakan demikian, mungkin ada orang yang nggak mau percaya. Ini fakta ilmiah mengatakan demikian. Saudaraku yang dimuliakan Allah.
Wassalamualaikum warahmatullahi